Dr. Bambang Norsena menegaskan anak Allah artinya Yesus sebagai kalimatullah. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kalau gitu putra itu siapa? Putra itu adalah firman. Firman yang kekal yang kemudian menjadi manusia. Ini maknanya anak Allah itu di situ. Makanya di Islam itu sebetulnya juga ada itu. Walaupun tafsirannya beda itu silakan. Isa fa'inahu rahullah wa kalimatuhu. Isa al-Masih itu adalah roh Allah dan firmannya. Bahwa tafsirannya beda itu gak usah dipaksa-paksain. Bisa aja ditafsirkan lain, tapi artinya ketika orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, maksudnya Yesus itu kalimatullah. Karena itu teks ini kalau di dalam teks terjemahan bahasa Arab bunyinya fil bati'il kana kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, indallah wa kana kalimatullah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was divine in one God. Maknanya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah di sini ada dua. Seolah-olah ada firman dan ada Allah, sehingga dikatakan bersama. Tetapi ketika dikatakan dan firman itu adalah Allah, tidak lain dan tidak bukan wujud, existence itu hanya satu, yaitu Allah yang bersama dengan firman-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Norsena. Ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan sekaligus tegaskan kepada kita. Anak Allah bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan. Kenapa demikian? Karena istilah atau sebutan anak Allah tidak pernah dimaknai atau dimengerti oleh orang-orang Kristen dalam konotasi seksual ataupun biologis. Kita tahu bersama Yohanes 4 ayat yang ke-24 jelas berkata, Allah itu roh, barang siapa hendak menyembah Dia, biarlah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini menegaskan bukan Allah itu memiliki roh, sekalipun kita tahu bersama Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan, tetapi sudah ada di dalam Allah atau bersama Allah sejak kekal, sejak Allah itu ada. Tetapi ketika disebutkan Allah itu roh, artinya gaib, terang yang tak terhampiri, tidak terlihat, bukan mengarah kepada hal yang fisik, tetapi sesuatu yang ada di sebalik yang fisik, yaitu metafisik. Allah itu tidak terlihat. Oleh karena itu Allah tidak berjenis kelamin. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga banci. Oleh karena itu istilah anak Allah sudah pasti pengertiannya bukan terkait dengan konteks keberadaan makhluknya sebagai yang melahirkan dan dilahirkan. Anak Allah
sebenarnya memiliki makna bahwa Yesus itu sebagai kalimatullah atau sebagai firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, bukan berarti Allah belum ada, bukan berarti Roh Kudus belum ada. Tetapi yang ingin ditekankan dan ditegaskan adalah bagaimana firman itu memiliki kekekalan bersama-sama dengan Allah yang disapa dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Allah menunjukkan ada realita konkret antara firman dengan Allah. Tetapi frasa tersebut ditutup dengan firman itu adalah Allah, menunjukkan keesaan kesatuan firman dengan Allah, bahwa firman itu memiliki hakikat sebagai Allah. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, maka jelas terlihat bahwa apa yang dijelaskan dalam ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, artinya oleh firman, di dalam firman, melalui firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti firman itu adalah pencipta segala sesuatu bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Ibrani 1 ayat 2 dikatakan begini, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapakah Dia di ayat ini? Kalau kita merujuk kepada ayat 2 bagian awal, dengan perantaraan anaknya, ketika disebut oleh Dia berarti oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kata Dia di situ merujuk kepada ayat 1 dan 2, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1 ayat 2b berkata, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti karena memiliki fungsi yang sama, menjadikan segala sesuatu, menjadikan alam semesta oleh firman dan oleh anaknya, maka anak Allah di sini tidak bisa dipisahkan, artinya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Karena firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus dengan mulut kemanusiaannya mengatakan kepada orang-orang yang sedang berdialog kepadanya di kala itu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Memang yang bicara adalah mulut Yesus dalam keadaan sebagai manusia, tapi Yesus ingin menegaskan dan memberitahu
memberitahukan sekaligus memperkenalkan jati diri yang sebenarnya kepada orang-orang yang bicara dengan Yesus di kala itu, bahwa dia adalah pribadi yang keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu pribadi yang keluar dan datang dari Allah, berarti sebelumnya ada bersama-sama dengan Allah, ada di dalam Allah, dalam hakikat bukan sebagai keadaan manusia, tapi sebagai firman dalam kekekalan bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa.